Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Bergabung dengan tim. Malam berlalu dengan tenang. Ketika langit mulai cerah keesokan paginya, Xiaoyan yang sedang tidur membuka matanya tepat waktu. Selama periode hidup di alam liar ini, dia berhasil menyetel jam internalnya secara akurat. Setelah tidur nyenyak semalaman, kelelahan yang berasal dari dalam tubuhnya telah benar-benar lenyap dan digantikan oleh kekuatan yang besar. Dari tempat tidurnya, dia duduk dan menyilangkan kaki, mengadopsi pose latihan sebelum dia sekali lagi menutup matanya. Pagi-pagi sekali adalah waktu terbaik untuk melatih douki-nya. Apalagi, pelatihan douki seperti mendayung perahu melawan arus. Jika seseorang tidak maju, dia akan tertinggal, hanya dengan bertahan seseorang dapat benar-benar berhasil. Mengikuti Xiaoyan yang semakin bernafas, udara tenang di sekelilingnya tiba-tiba bertindak seperti gelombang saat mulai berosilasi, memancarkan aliran douki yang terus-menerus. Setelah latihan intensif hari sebelumnya, kulit Xiaoyan seperti spons. Selama bagian manapun dari kulitnya bersentuhan dengan douki di sekitarnya, pori-porinya yang banyak akan segera terbuka dan dengan rakus menelan aliran douki yang terus-menerus. Sementara pori-porinya menelan douki dengan rakus, sebagian besar douki di sekitar Xiaoyan tersedot ke dalam tubuhnya melalui nafasnya. Kemudian, mereka melewati beberapa jalur Qi yang dipilih secara khusus yang telah ditentukan sebelumnya oleh metode Qi. Itu kemudian disempurnakan dan perlahan-lahan disimpan oleh Xiaoyan menjadi sikon kecil yang pernah ditangguhkan di dalam dirinya. Pelatihan douki berlanjut selama lebih dari 1 jam. Hanya ketika ruangan itu benar-benar diterangi oleh sinar matahari yang melewati jendela, Xiaoyan akhirnya berhenti dan mematahkan pendiriannya. Seteguk nafas yang sedikit veculen perlahan dilepaskan. Mata hitam Xiaoyan berangsur-angsur terbuka dan cahaya kuning pucat melintas di dalamnya sebelum kemudian menghilang ke bagian terdalam matanya. Kalau terus begini, aku mungkin bisa menjadi bintang Douze dalam waktu setengah tahun. Tak disangka, latihan keras ini sangat efektif. Xiaoyan menggeliat dengan malas dan setelah mendengar suara tulang retak dari dalam tubuhnya, senyum muncul di wajah Xiaoyan. Hari ini, saya akan memasuki pegunungan binatang ajaib. Setelah melompat dari tempat tidur, Xiaoyan membasuh wajahnya sebentar di kamarnya sebelum berjalan kembali ke samping tempat tidur dan tanpa daya menatap pedang hitam aneh itu. Menekuk kakinya sedikit, Xiaoyan menghela napas dalam-dalam. Lengannya sedikit menekuk dan seperti cakar elang, dengan kuat meraih gagang pedang. Kakinya menginjak tanah saat dia berseru dengan suara rendah, "Bangkit!" Dengan douki Xiaoyan berputar di sekitar mereka, kekuatan lengannya cukup untuk menebang pohon besar. Ketika kekuatan semacam ini digunakan pada pedang besar, bagaimanapun, itu hampir tidak cukup untuk mengangkatnya perlahan dari tanah. Xiaoyan membungkukkan punggungnya ke depan, wajahnya sudah merah dan napasnya menjadi tidak teratur. Dengan teriakan pelan lainnya, pedang besar itu akhirnya terlempar ke punggungnya, langsung menyebabkan tubuhnya tenggelam ke tanah. Untungnya, Xiaoyan sudah siap. Dia mengatupkan giginya dan sesaat kemudian, tubuhnya perlahan tegak. "Sialan, itu terlalu menakutkan," Xiaoyan pahit berkata sambil menyeka keringat dingin dari dahinya. Setelah menepuk telapak tangannya pada pedang hitam besar, Xiaoyan sekali lagi membuka langkahnya dan menuju keluar dari kamarnya. Setelah beradaptasi selama beberapa hari, dia tidak lagi menyebabkan tanah bergetar setiap kali dia mengambil langkah sambil membawa pedang besar di punggungnya. Di dalam pegunungan binatang ajaib, binatang buas berkeliaran, mengisi tempat itu dengan bahaya.
Berjalan sendirian di dalamnya akan dengan mudah menarik serangan dari monster ini. Oleh karena itu, selain mereka yang sangat kuat, sebagian besar tentara bayaran membentuk kelompok sebelum memasuki pegunungan binatang ajaib. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, dia paling banyak bisa menangani binatang sihir peringkat 1. Oleh karena itu, dia tidak memiliki kemampuan untuk berlarian di dalam pegunungan binatang ajaib sendirian. Tentu saja, ini hanya benar jika dia mengecualikan Yao Lao yang ikut campur untuk membantunya. Namun, Yao Lao telah mengatakan pada hari pertama latihan kerasnya bahwa selama masa pelatihan ini, kecuali nyawa Xiao yang benar-benar terancam, dia tidak akan turun tangan untuk menyelesaikan masalah apapun. Dengan kata lain, di hari-hari mendatang, bahkan jika Xiao Yan memiliki Yao Lao sebagai kartu truf, dia tidak bisa sembarangan menggunakannya. Semua masalah yang dihadapinya harus diselesaikan sendiri dulu. Meskipun Xiao Yan frustrasi dengan ini, dia hanya bisa menerimanya tanpa daya. Dia tahu bahwa tindakan Yao Lao berasal dari ketakutan Xiao Yan kehilangan kewaspadaan dan rasa bahaya di bawah perlindungan mantan. Bayi elang yang selalu bersembunyi di bawah bayang-bayang sayap ibunya tidak akan pernah belajar untuk benar-benar bebas. Hanya melalui bahaya potensi seseorang akan meledak dan melayang ke langit. Yao Lao tidak ingin Xiao Yan menjadi bayi elang yang hanya tahu cara bersembunyi di balik punggung orang lain. Oleh karena itu, dia harus membiarkan Xiao Yan memahami posisinya saat ini. Setelah berjalan ke ujung jalan, Xiao Yan tiba di pintu keluar lain di luar kota. Jalan keluar ini mengarah ke pegunungan Magic Beast. Di pintu keluar kota, ada banyak tentara bayaran yang berkumpul. Ada suara-suara yang berteriak satu demi satu, terus-menerus memanggil tentara bayaran tunggal yang ingin memasuki pegunungan Magic Beast. Tentara bayaran di kota kecil dibagi menjadi 3 kategori. Kategori pertama adalah perusahaan tentara bayaran dengan aturan ketat. Hanya ada 3 kelompok seperti itu di dalam kota Qingshan dan mereka masing-masing memiliki sekitar 100 anggota. Sebagian besar anggota mereka memiliki setidaknya kekuatan Dou Ze dan pemimpin masing-masing dari 3 kelompok adalah Dou Shi yang kuat. Bisa dikatakan bahwa kelompok ini adalah salah satu kekuatan terkuat di kota Qingshan. Jenis kategori kedua terdiri dari tim tentara bayaran yang dibentuk pada menit terakhir. Tim semacam ini akan dibubarkan setelah menyelesaikan misi. Kepercayaan mereka satu sama lain serta kemampuan mereka untuk bekerja sama tidak dapat dibandingkan dengan perusahaan tentara bayaran formal. Jenis tentara bayaran ketiga terdiri dari tentara bayaran tunggal. Orang-orang ini seringkali memiliki beberapa kartu truf tersembunyi. Tentara bayaran yang saat ini berteriak di pintu masuk kota kecil termasuk tipe kedua. Berdiri di satu sudut, Xiao Yan tidak segera bergabung dengan tim tentara bayaran manapun. Sebaliknya, dia diam-diam mengamati kelompok mana yang lebih profesional. Bagaimanapun, di dalam pegunungan binatang ajaib, kelalaian apapun dapat menyebabkan kematian mereka. Saat Xiao Yan mencari tim yang memuaskan, keributan meletus di pintu masuk kota kecil. Sebuah teriakan gembira bergema, Rumah 1000 Obat berencana untuk memasuki pegunungan sihir untuk mengumpulkan tumbuhan obat. Menemani mereka akan menjadi dokter peri. Hanya ada 50 slot. Bagi mereka yang merupakan bintang 2 Dou Ze ke atas, cepatlah! Teriakan keras telah menyebabkan jalan masuk yang berisik ke kota kecil menjadi sunyi. Sesaat kemudian, semua orang berbalik menghadap satu sama lain. Tentara bayaran yang mengira mereka memenuhi persyaratan segera bergegas menuju pria paruh baya dari Rumah 1000 Obat. Dengan kosong menatap tentara bayaran yang tiba-tiba mengoceh, Xiao Yan mengedipkan matanya. Setelah hening beberapa saat, dia juga bergegas maju dan bergabung dengan kerumunan. Dengan begitu banyak orang yang memasuki barisan pegunungan binatang ajaib sebagai sebuah kelompok,
binatang ajaib yang normal pasti tidak akan berani menyerang mereka begitu saja, sehingga meningkatkan peluang mereka untuk bertahan hidup. Selama dia bisa menemukan tempat latihan yang terpencil dan aman selama perjalanan, dia bisa dengan mudah dan meyakinkan meninggalkan tim. Apa yang dia dengar dari asisten toko di Rumah Seribu Obat kemarin memang benar. Nama dokter peri lebih efektif daripada apapun di kota Qingshan. 50 slot telah menyebabkan orang-orang memperebutkannya. Namun, Xiaoyan berhasil menggunakan tubuh kecilnya untuk melewati celah kerumunan dan sampai ke depan. Masih ada satu posisi lagi. Pria paruh baya itu tersenyum kepada kerumunan yang meremas saat dia melambaikan gulungan keterampilan kambing di tangannya. Saya. Seorang pria muda berkata dengan suara yang agak lembut. Dia sedikit kehabisan nafas saat dia berjalan menuju pria paruh baya. Hah! Menatap pria muda di depannya yang baru berusia 17 atau 18 tahun, pria paruh baya itu membeku. Dia segera tersenyum dan berkata, "Anak kecil, kriteria kita adalah bintang 2. Douze." Pria paruh baya itu menekankan 4 kata terakhir. Jelas, dia tidak percaya bahwa pemuda remaja ini telah memenuhi persyaratan tersebut. Dari mana anak ini berasal? Untuk membuat masalah ketika jenggotnya bahkan belum tumbuh. Minggir, tubuh kecil. Jangan buang waktu kita. Melihat tempat terakhir direnggut oleh seorang pemuda, tentara bayaran di sekitarnya segera dimarahi. Xiaoyan mengabaikan ocehan ini saat dia mengambil 2 langkah ke depan, dia berdiri sejalan dengan pohon yang tebalnya 2 lengan. Tinjunya tiba-tiba mengencang dan douki kuning pucat membentuk lapisan di atasnya seperti tirai cahaya. Kemudian, dengan teriakan rendah, Xiaoyan dengan kejam menghancurkan tinjunya ke batang pohon, melepaskan kekuatan ganas di tangannya. Kaaca. Mengikuti suara yang jelas, pohon yang tebal dan kuat itu jatuh ke tanah di depan mata semua orang, mengangkat debu dari tanah. Apa ini cukup? Menepuk tangannya, Xiaoyan bertanya pada pria paruh baya yang tertegun. Keke, nak, kamu memang punya bakat yang luar biasa. Untuk bisa mencapai 2 bintang douze pada usia Anda, seorang jenius. Mengangguk dengan takjub, pria paruh baya itu berbicara kepada Xiaoyan sambil tersenyum, "Baiklah, tempat terakhir ini milikmu. Bayarannya adalah 500 koin emas dan tugas Anda adalah mengawal tim pengumpul obat, Rumah Seribu Obat. Aku akan membayarmu setengahnya dulu. Separuh lainnya akan dibayarkan saat kami kembali." Baik. Xiaoyan tersenyum sambil mengangguk, dia tidak tertarik dengan remunerasi 500 koin emas. Yang dia butuhkan adalah tim membantunya menemukan tempat yang aman untuk berlatih. Setelah melihat tempat terakhir diambil oleh bocah kecil yang tidak dikenal ini, tentara bayaran di sekitarnya segera mulai bubar. Namun, saat mereka pergi, mereka tidak lupa menatap Xiaoyan dengan tatapan penasaran. Bakat besar yang dibutuhkan untuk menjadi bintang 2 douze pada usia 17 atau 18 tahun adalah sesuatu yang merupakan pemandangan langka di kota Qingshan. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.